sayyidnya para rasul, al-Mustafa, al-Mustaba sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk tidak pernah senantiasa mengkaburkan di kolbu kita subhat-subhat yang menjauhkan kita dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan cara mempelajari agama ini, rutin istiqomah sampai kita meninggal dunia. Tidak melirik kanan dan kiri. Dibuka kitab-kitab para ulama. Bergaul dengan teman-teman yang senantiasa yang soleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur man yukhalil." Seseorang berada pada agama temannya, lihatlah dengan siapa dia berteman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin burung lerbet kumpul dengan burung berkicau, tak mau. Lebat sama lebatnya. Begitu juga semua punya habitat masing-masing. Dan Allah menitahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian wa kunu, bersamalah kalian ma'as-shadiqin, dengan orang-orang yang jujur qalbunya kepada Allah, jujur qalbunya untuk ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat kepentingan kelompok, golongan, dunia dan semacamnya, tapi karena Allah dia menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah karena Allah. Dan itu harus dilatih, ditarbiyah sejak dini, pada anak-anak kita. Kenalkan dengan dakwah salaf, karena nikmat salaf ana laki ya Fatimah. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha ketika sebelum beliau mau meninggal, nikmat salaf ana laki ya Fatimah, sebaik-baik salaf aku Fatimah. Artinya ikutan kita hanya Rasulullah SAW, yaitu as-salaf Nabi SAW. Jadi salafi itu bukan hal yang baru, tapi zamannya siapa sahabat yang ittiba mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Maka minhajus salaf itu para sahabat, para tabi'in, dan bukanlah organisasi, bukan kelompok, tidak mengisbatkan dirinya, istimbatkan dirinya kepada organisasi atau ormas. Selama orang itu dimanapun dia berada, di gunung, di hutan, di tengah laut, tapi istiqomah menegakkan yaitu apa-apa yang diajarkan Nabi SAW, baik dari segi akidah, manhaj, amalan, istiqomah. Tidak harus berkumpul dengan orang banyak atau kelompok, tapi dia berkumpul dengan berjamaah dengan Rasulullah SAW, berjamaah dengan para sahabat, para tabi'in. Apa yang mawakim bainahum, apa yang mereka berhenti, kita berhenti. Apa yang mereka berjalan, di antara apa-apa yang mereka lakukan, kita ikut. Caranya belajar tentang kehidupan sahabat, ilmu-ilmu mereka, asar-asar mereka, khabar-khabar yang diterangkan oleh mereka. Selama itu sahih, kita yakin juga para ulama-ulama yang istiqomah ittiba mengikuti salaful ummah. Ada ulama su, ulama yang jahat. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, kata Nabi sallallahu. Maka yang senantiasa ulama kita ikuti, ulama yang istiqomah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama punya karya, bukan hanya pakai kopiah, jenggotan, Jadi ulama punya karya, punya kitab, karya tulis, dan senantiasa istiqomah dengan ilmunya, Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Abu Asam, Imam Asam, Ibnu Qudamah, Ibnu Jauzi, Al-Alama Ibnu Qayyim, dan Jauzi juga muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Banyak karya-karya mereka. Itu zaman-zaman dahulu. Nah itu yang selanjutnya Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah. Kita istiqomah pelajari kitab-kitab beliau.
walaupun orang mencercanya dan keadaan bagaimanapun istiqomah, karena memang kitab-kitabnya bagus isinya, ya, mendidik, mengajak orang kembali kepada tauhid yang benar yang diajarkan Nabi SAW. Juga, ya, para ulama-ulama setelahnya. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti mereka yang berada di manhajus salaf, yaitu jalannya para a'immatul arba', ya, tabi'ut tabi'in, para sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, kita sudah sampai kemarin hadis Jibril, ya, berkenaan tentang, ya, aqimus shalah, mendirikan salat, berkenaan tentang apa kemarin? Isra Mi'raj, ya, perintah salat, ya. Ala fil yaumil laila 50 marrat la budda minha la budda an takuna ma Allah 50 marrat fil yaumil tanaji. Yaumil tanaji, ya, artinya di sini walaupun kita melakukan 5 kali dalam sehari punya nilai 50 kali. Ya, Masya Allah. Allah begitu sayangnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada minan nasi khasira lahu maqabila bainihi wa bainal malik 5 marrat min yaumil li'adad dzalik min munaqibah lil farh bidzalik. Ya, bagaimana seandainya kalau ada ahadin minan nas, ada seseorang yang senantiasa dia menghadap maqabila bainihi wa bainal malik, menghadap dirinya dengan seorang raja. Ya, berapa kali? 5 marrat. Kita datang ke rumah Pak Presiden 5 kali, Pak. Kaum muslimin 5 kali kita datang. Apa yang terjadi? Ya, lihat dari kamu nak kabir. Fil farah bidai. Kita akan bahagia. 5 kali. Tak usah presiden dulu dah. Pak Bupati, ya. Dipanggil tiap hari 5 kali. Dikasih hidangan, makanan. Masya Allah 5 kali. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu bahagianya. Ya. Ini raja, beliau memberikan gambar kepada raja. Ya, raja manusia mengundang kita 5 kali. Ya. Begitu bahagianya kita terpilih menjadi undangan yang raja tersebut. Ya. Anta tanaja malikul mulki wal yawmil 5 marrat. Kalian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menghadap malikul mulk. Raja di raja, rajanya alam semesta, rajanya semua alam, yang menciptakan alam milik alam, yang menguasai alam, mengurusnya. Itulah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, dialah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Bil yaumi 5 marrat ala, ya, 5 kali dalam sehari menghadap Allah. Falimada la farabi hada. Ya, bagaimana tidak bisa bahagia? Ya, kita menghadap Allah. Ya, raja di raja. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus kehidupan kita tidak usah banyak bingung, tidak susah. Ya, kita tugasnya ikhtiar, berdoa sudah. Urusan kita ke depan biarkan, tidak usah urus nanti terus. Ya, ya, nada tinggi apa macam-macam penyakit. Ini gunanya ngaji, biar kita senantiasa kembali kepada agama ini. Yang namanya penyakit macam-macam. Ya, terlalu ke depan nanti halusinasi. Ya, bawahnya. Walhamdulillah. Ya, apa yang datang dari Allah ini perintah syariat membawa kepada al-farah, kebahagiaan. Ya. Alhamdulillah ala hadza nikmah wa aqimus shalah. Ini bersyukurlah kita yang dipilih oleh Allah bisa melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah. Ya. Insyaallah, ya. Wa aqimus shalah, mendirikan sholat. Kecuali sekarang ini dalam keadaan wabah Covid, ya. Semoga Allah mengangkat segera, amin, ya, wabah corona ini, ya. Wabah Covid ini, ya. Dan
Allah Ta'ala di baladina, balad dunia, ya. Dan semoga Allah senantiasa mengangkat wabah ini di negeri kita dan seluruh dunia. Amin. Ya, agar senantiasa kita oleh Allah diberikan keamanan dalam beribadah, bisa merapatkan kembali sosok kaum muslimin di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanah suci Mekah. Ya, kembali. Semoga oleh Allah diangkat segera wabah ini. Amin. Barakallahu fiik. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة يعني تعدي بها قوام سليمة بشروطها وأركانها وواجباتها. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Ya, setelah syahadat mendirikan sholat. Ya, yang itu semua kita lakukan dengan mendirikannya syarat-syaratnya. Kita pelajari tentang ilmu sholat, fikih sholat, sifat-sifat sholat Nabi SAW. Yang banyak ulama sudah menulis-nulis, ya, mulai al-alama, ya, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, sifat sholat Nabi, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan banyak ulama-ulama yang lain untuk menjadi rujukan kita, ya, yang lengkap dengan takliknya dan tahqiqnya, sehingga kita, ya, tentunya dibimbing seorang guru untuk belajar, ya, sifat-sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dari segi fikih banyak, ya, kadang para ulama menuliskan hanya sebagian saja, ya, tahqiq dari hadis tersebut, sehingga kita harus belajar pada rujukan kitab yang lain, dan itu seorang ustaz atau guru yang tahu insyaallah dengan ilmunya. Barakallahu fiik. Dalam pada ini, ya, ilmu-ilmu sholat, ya, harus kita ketahui bisurutiha, baik itu syarat-syaratnya, bukan hanya secara keilmuan, ya, dengan dalil-dalilnya, ya, bukan ribut, ya, enggak, biar kita tambah yakin pancangannya rumah kalau kuat, kalau dia tertata rapi, ya, begitu juga ilmu, ya, kalau mau masak tidak tahu ilmunya, kocar kacir nanti, ya, rasanya macam-macam, begitu juga ilmu, ya, al ilmu bita'allum, kata Nabi SAW, ilmu dengan cara belajar. Tak bisa dengan cukup duduk-duduk dan bersantai. Ya, barakallahu fiik. Lanjutnya juga ikhwah, warkan, dan juga warkaniha, rukun-rukunnya, wajibatiha, dan juga hal-hal yang wajib, ya, dalam penegakan salat tersebut. Manuhim masurutiha, yang terpenting di sini adalah waktu salat, ya. Yang terpenting dalam syarat tersebut adalah waktu sholat. Liqouli ta'ala, subhanahu wa ta'ala, inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Kepada orang yang beriman adalah suatu yang telah ditetapkan kewajibannya, waktunya, ya, waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Wa idza kana sholatul khamsa fa awqatiha khamsa aw thalatha. Adapun kalau kita sholat, ya, khamsa 5 kali waktunya, khamsa aw thalatha atau 3 kali, ya, 5 kali, khamsin li ghairi ahli al-aqdar, yaitu dia melakukan salat 5 kali kalau tidak ada uzur, mukim di rumah, ya. Wa thalatsa li ahli al-aqdar, dan 3 kali bagi orang yang punya uzur, ya, musafir, ya, alladzina yajuzu lahum al-jam'u fi adh-dhuhr wal 'ashr, ya, fi adh-dhuhr wal 'ashr yakunu waqtahuma, di mana dia dibolehkan untuk menjamak sholatnya zuhur dan asar, jadi satu kali. Yakun waktuha waqtan wahidatan idza jaza al-jam', dan itu boleh digabung dari keduanya. Wal maghrib wal isya, maghrib dan isya digabung, ya, takbir maupun takhir, ya, maka jadi 2, ya. Yakun waktuhuma waqtan wahidan idza jaza al-jam', dan itu jadiin satu waktunya dari keduanya, ya. Wal fajr, dan salat fajr, apa salat fajr? Salat subuh, ya, yang dikenal zaman Nabi salatul fajr, ya, kita biasakan salat fajar, ya, salat fajr, ya, waktu wahid
dan sholat subuh waktunya satu kali. Walihada fasluha azza wa jalla tabaraka ta'ala, yang dimana di sini Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala menerangkannya, ya, memisahkan waktunya. Ya, sholat tersebut aqimis sholat liduluki syamsi, dirikan sholat liduluki syamsi, ya, dari tergelincirnya, ya, matahari ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, wa Qur'an al-fajr, dan dirikan sholat, ya, Qur'an al-fajr artinya sholat, ya, fajar, sholat subuh. Dalam yakul liduluki syamsi ila tulli syams, ya, tidak mengatakan tergelincirnya matahari kepada terbitnya matahari, tapi tenggelamnya malam, kata Allah, ya, tenggelamnya malam. Bal qala, ini maknanya, ya, ini kalau ulama menerangkan detail satu kata sampai kadang satu lembar, ya. Ulama satu kata itu menerangkan satu lembar, ya, kadang 5 lembar, ada sampai satu bab, ya, satu kata. Maka pentingnya belajar ilmu dari kitab-kitab ulama dan guru-guru yang senantiasa istiqamah untuk menerangkannya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Yakun waktuhuma, ya, liduluki syamsi, bal qala ila ghasaqil lail. Bahkan ini disebutkan ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya malam, ya. Wa ghasaqil lail yakunu inda mutanassifah, dan tenggelamnya malam, waktu malam, yaitu ketika tengah malam, yaitu di anna asyadda ma yakunu bila telah gelap, dhammahu fil lail, waktu malam, ya, telah gelap, mutanassifal lail, ketika tengah malam. Dan mutanassifal lail huwa ab'ada, karena ketika tengah malam huwa ab'ada, ya, sangat jauh. Apa yang jauh? Mata kunusyam, jarak antara matahari dan nuqta allati fiha hadal mutanassifah. Ketika tengah malam itu jaraknya matahari dengan bumi sangat jauh, ya, sehingga gelap, ya. Waktu isya habis itu. Nanti di sini, ya, kita pelajari waktu sholat. Yang banyak kesalahan kadang belum ada waktunya adzan, ya, adzan duluan, ya. Ini kadang takmir harus benar-benar mengilmui, ya, jamaahnya biar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan sholat, ya. Bukan hanya ketika, tapi waktunya juga, ya, ya. Walaupun sudah ada waktu kalender, ya, waktu yang ditetapkan pemerintah, ya, tapi juga harus mengilmui secara makna, ya, dari istilah-istilah dalam waktu sholat, ya. Dan mutanassifal lail huwa ab'ada ma takunu as-sam 'anil nuqtah, ya. Dan ketika sudah tengah malam itu sangat jauh matahari dengan bumi, allati fiha hadal mutanassifah, itu namanya tengah malam. Lihat kana qaul ar-rajih, dan perkataan yang benar, ya, anal awqatil khamsah kama yali, ya, makna waktu yang 5 sebagai berikut, ya. Al-wahid, ya. Al-fajr min tulu'il fajr tsani, ketika salat fajar, salat subuh, itu min tulu'il fajr, waktu terbitnya fajar at-tsani, yaitu fajar tsani, fajar kedua, fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ini banyak orang salat gelap dia adzan, ya, fajar, ya. Ini harus dengan ilmu, lihat keadaan fajar di sana. Kata Imam Syafi'i, ya, harus dilihat ufuk di sana, ya. Kalau masih gelap, jangan kita adzan subuh, ya, fajar. Wa huwa, apa cirinya fajar shadiq, ya, cirinya al-bayadul mu'taridah fil ufuq ila an tala' asy-syams, ketika sudah putih, ya, terang menderang di timur, putih kelihatan, ya. Ini banyak kesalahan yang seharusnya merujuk kembali pada ulama, ya. Bil ufuqi ila tala' asy-syams, sampai terbitnya matahari, waktunya fajar. Ketika di ufuk timur sana tempatnya, ya, terbitnya fajar, sudah al-bayad, putih, ya, putih, ya, tidak gelap. Yang aneh ketika ada di tempat masjid, ya, dan yang belum adzan dia adzan duluan, ya. Hati-hati, ya, takmir punya tanggung jawab, berdosa, ya. Masjid itu, ya, ditugaskan bagi orang-orang senantiasa makmurkan masjid, orang-orang berilmu, juga melakukan hal-hal yang senantiasa menegakkan sunnah di masjid tersebut.
ya kalau melakukan bid'ah atau hal-hal yang khurafah dan semacamnya akan menjadi nanti dosa jariah seterusnya. Ya. Maka pentingnya ya dengan ilmu dalam penegakan sholat tersebut. Bagi softnya, kecuali zaman Covid ini memang ya arahan ya yang ahli di bidang kesehatan dan juga pemerintah kita untuk menjaga jarak, ya ikuti la doror wala diror. Jangan buat mudarat dan dimudaratkan. Ya. Dalilnya itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huna ya, di sini maknanya ya, nambah faqul ya, dalam penjelasan tersebut inna taqwimi amul qura. Ya, kalau kita lihat setelah keadaan menegakkan waktu salat ya di Mekah Umul Qura ini Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah menegakkan waktu salat di sana. Ya. Fihi taqdimu khamsi daqaiq. Itu dimulai 5 menit sebelumnya, ya. Khamsi daqaiq fi adzanil fajr. Ya. Jadi di adzan 2 kali. Ya. Ya. Khamsi daqaiq fi adzanil fajr. Sebelum adzan fajr. Ala midaris sanad. Dalam waktu ketentuan waktu dalam setahun yang telah ditulis ilmu falak. Walladhi yusalli awwala ma yu'adzin bi ta'bir annahu shalla qabla al-waqti. Maka di sini falladhi yusalli, orang yang salat yang pertama ketika adzan pertama ya ma yu'adzin bi itibari annahu shalla qabla al-waqti wa hadha syai' ikhtibaran lahu fil hisab al-falaki ya. Dan dia sesuai dengan keadaannya ya. Ukuran dari ilmu falak ya. Wa ikhtibaran lahu aidan fi ru'ya, atau yang kita lihat dari ilmu ru'ya. Walidzalika la ta'mid bi hadha nisbah li adl fajr. Li adl fajr. Dan itu telah ditetapkan waktu adzan fajar subuh. Li'annahu muqaddimah wa hadha mas'alatu khatatul jannah. Dan ini sangat bahaya waktunya. Artinya bukan waktu salat, ya. Tataqulul ihram faqad qabla ayatul waqti. Dan ketika dia takbiratul ihram faqad qabla, sebelum ya ayat khalal waqt ma sahhatu salatu fardhu, dan dari salat ya salat wajib. Waqad hadatsani Anas katsirun mimman ya'isuna fil bar. Dan sungguh banyak manusia ya di tempat kita ini, al-bar daratan kota ya, bahril laut, al-bar maknanya kota ya, daratan kita ya. Salat walaysa haulahum anwar anhum. Kita lihat al-anwar, enggak ada listrik-listrik ya. Ya, gelap sekali. Annahum la yushahidun al-fajr. Tidak kelihatan fajar. Ya. Illa ba'da taqwimu ya bisulasi sa'ah, kecuali setelah yaitu 1/4 jam setelahnya, isruna daqaiq atau 20 menit, ar-rabi' sa'ah 1/4 jam, ahyanan kadang-kadang. Lakin takwim ini di kota Mekah ya, bukan di Indonesia. Lakin takwim al-akhar al-falakiyah allati bil hisab bainaha wa bain hadha takwim 5 daqaiq ya. Yang itu telah ditegakkan pada waktu falak, ilmu falak yang lain menurut ilmu hisab. Dalam ilmu apa? Hisab. Hisab ini dalam ilmu hitungan waktu sholat ya, sudah ada tengahnya waktu zawal bagaimana, tulu'il fajr bagaimana ya, maghrib bagaimana ya, maghribus ya, syam ketika matahari terbenam itu ditandai. Ini yang tahu ilmu falak, sudah ada tandanya ya. Bukan ilmu falak yang berkenaan tentang hisab pada waktu hilal ya, beda. Ilmunya tidak sama ya. Barakallahu fiik. Tidak bisa setahun kalender berkenaan kalender hisab ya. Kalau waktu sholat, karena dia sering terus menerus, jadi tahu sifat-sifat waktu tersebut. Ini bedanya. Kalau setahun masih kurang ilmunya ya. Dan ini Rasulullah memberikan standarisasi, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati ya. Hendaklah kalian berpuasa ketika melihat bulan dan berbuka puasa beridul fitri ketika lihat bulan ya, hilal ya, ketahuan nampak ya, nampak sifat bulan tersebut. Barakallahu fiik. Ada halin, maka ya, janganlah kita sholat kalau belum waktu masih gelap ya. Itu kalau ada, kalau mungkin di daerah Gresik ya,
malam, kadang ada 2 kali, ya. Itu menandakan masih waktu apa? Fajar kadhib. Fajar yang masih dusta, bohong fajarnya. Ya. Baru nanti fajar sodik yang kita sholat subuh, ya. Kalau di sini mungkin kita belum menerapkan ada 2 kali subuh, ya. Nanti ya karena kebiasaannya dibolehkan, ya, oleh para ulama. Kalau 1 kali dibolehkan, ya. Ada nanti di bab azan, ya. Barakallahu. Ayo ikhwan. Ini waktu sholat. Selanjutnya, ya. Ala kulli hal, ya. Perlu diketahui ala kulli hal dalam keadaan bagaimanapun, ya, walhasil waktu sholatil fajr min tulu'il fajr. Maka waktu sholat fajar itu ketika terbitnya fajar tsani, fajar yang kedua. Waktu fajar sodik ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, ya. Jadi sholat subuh dari terbitnya fajar pertama sampai terbit matahari, ya. Maka ketika sholat subuh dilihat itu di ufuk, ya, yang kalau gelap, ya. Maka afdolnya agak putih. Alhamdulillah di sebagian masjid-masjid tempat kita di Sumeneb sudah mulai, ya, agak mengakhirkan waktu sholat subuhnya sampai sekitar 20 menit, ya, dari waktu adzan, ya, sehingga kelihatan Pak ufuk di sana. Ya, kalau masih gelap lebih baik atau dari masjid yang lain, ya, karena takut belum masuk waktu, walaupun sudah ada, ya, karena sifat sholat waktunya dilihat dari keadaan matahari, ya, atau ketika terbenamnya malam atau terbitnya matahari, terbitnya fajar. Atsani, yang kedua, al-dhuhr min zawalis syams, min zawalis syamsi ila yasira dhillu kulla syai'in mislu. Ketika waktu zuhur, sekarang waktu zuhur, yaitu ketika menyingsingnya waktu matahari, ya, zawal, ya, ila yasira dhillu kullu syai'in mislu. Ketika apa terjadi bayangannya sama dengan benda tersebut. Antum kalau pengen tahu waktu zuhur, ya, cari benda antum. Kalau sejajar ini kelihatan ini. Ayo ikhwan. Kalau sejajar waktu dari benda tersebut yang panjang ini, ya, berarti waktu zawal zuhur masuk. Ya, ini gunanya tidak harus lihat waktu atau lihat, ya, aplikasi dan semacamnya, ya. Ini sunnahnya kita lihat begitu, ya. Kalau sudah waktunya, oh, sejajar ini ilmu ini, ya. Tadi subuh begitu, ya. Ini sejajar matahari, sejajar bayangannya, ini waktu zuhur kata Syekh, ya. Lakin ba'da an taqsim dhilla zawal, ketika condong bayangannya, ya, menyingsingnya, ya, nasyam khususan fi ayamis sitai yakunu lahu dhillah nahusab simal. Maka ketika musim yang hujan, ya, di mana di arah utara, maksudnya di daerah kota Mekah, di sana ada laisa bi'imrah, ya, di mana bayangannya bil ibrah annaka tandiru ila dhil ma dama yang khusus sam lam tazal. Ketika itu keadaan bayangannya, ya, senantiasa berkurang, ya, dan matahari lam tazal, ya, belum nampak zawalnya, menyingsingnya. Wa idza bada ayazidu, ya, maka ketika itu terjadi, ya, dimulai bertambah adna, lambat, dekat, ziyadatan, ya, waktunya ditambah. Fa inna syam qad zalat, maka itu condong, ya. Ij'al alamata ala ibtida'i ziyadil dhil, maka jadikanlah tanda daripada permulaan zawal, ya, tambahannya daripada bayangan, lihatlah, ya. Ij'al alamatu ala ibtida', ya, jadikan tanda dari permulaan, ya, tambahan azil bayangan tersebut. Jadi kalau bayangannya sudah, ya, ini matahari waktu zawal, waktu masuk, berarti dia sejajar waktunya. Kalau sudah condong, ya, kata beliau, fa idza sara dillu syai' qatailil kharaj waktu dil, ketika bayangannya sama, miring ke sana, condongnya miring, ukurannya sama, kata beliau, yaitu waktu asar. Ya. Kalau sama sejajar bayangannya, waktu itu, ketika condong bayangannya sesuai ukurannya, apa namanya, siku, ya, sama ukurannya sama, itu waktu asar.
Ya, tidak harus lihat aplikasi. Ya, tidak bingung orang Islam. Ya, kalau nggak ngaji, ya, kalau ngaji tidak tahu. Barakallahu hayyakumullah. Ya. Al-thalis, yang ketiga, waktu asar ila antasfir syam. Waktu asar ketika ya sudah menguning habisnya ad-darurah ila ghurubiha, dan sampai tenggelamnya matahari. Ya, sudah kuning, tenggelam ya. Itu sudah habis waktunya asar. Waktu maghrib min ghurubisy syam. Ketika waktu maghrib, ketika tenggelamnya matahari ila ghurubish syafaqil ahmar, ketika waktu mega merah sudah mulai apa? Hilang ya. Itu sudah hilang waktu maghrib. Huwa yakhtalif, tapi berbeda kadang ya, setiap negara tidak sama karena matlaknya berbeda ya. Matlak daripada terbitnya matahari setiap negara tidak sama ya. Kadang ahyana yakunu, kata Syekh beliau, kadang-kadang terjadi bainal ghurub wa bainal maghrib syafaqi sya'atur rabi'. Kadang terjadi ya perbedaannya antara maghrib dan terbenamnya, hilangnya mega merah tersebut sehingga gelap ya. Sya'atur rabi' ya, 1 jam seperempat ya. Wa ahyana yakunu sya'atan wa isnani wa salisuna daqiqah. Dan kadang-kadang itu 1 jam 1 jam 32 menit ya. Lidzalika waktu isya, ini adalah waktu isya. Jadi jaraknya dari maghrib ke isya kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Misalnya di Saudi, kalau di sini nggak tahu ya, yang tahu ulama bagian ini ya, sudah ditetapkan ya. Kita pun kalau mau usaha belum masuk ini ya, harus lihat ya, dari keluar ya. Karena banyak lampu berbeda zaman dulu ya. Tapi sekarang ya dimudahkan ya, ahli falak yang senantiasa menghitungnya dengan baik ya, dan jujur ya, perlu kejujuran juga, dan dilihat ke depan ya, dilihat keadaannya, bukan hanya pakai waktu falak, tapi lihat keadaan sifat-sifat alam tersebut, sifat matahari tenggelamnya, mungkin syafaqul ahmar ya, merahnya ya, keadaan cahaya merahnya sudah hilang ya, di sebelah apa ketika maghrib gelap benar ya, ya sudah hilang ya. Walidzalika waqtul isya'i dan nas, maka itulah waktu isya ketika sudah hilang maghrib syafaq ahmar, syafaqil ahmar al-an la ba'sa bi, maka yang waktu itu sekarang silakan sholat isya. Wahidatun nisfu la yadhar, dan 1 jam sampai keadaannya ya, di suatu negara bisa terjadi 1 jam setengah antara maghrib ke isya. Kita berapa ya? 1 jam ya. Indonesia, Jakarta berbeda lagi, tidak sama keadaan ya. Surabaya mungkin agak beda, mungkin Sumeneb begini ya. Kita di Madura mungkin 1 jam ya, jalan. Tapi di sini paling maksimal ya 1 jam setengah ya, jarak antara waktu antara maghrib dan isya ya, kata Syekh. Warabi, waktu tenggelamnya la ta'akhir an dukhuli waqti mayuhin, ketika mengakhirkan waktu ya, waktu daripada tenggelamnya ya, itu adalah tidak apa-apa, tidak mengapa. Sekarang al-khamis, yang kelima, waktu isya'i min khuruji waqtil maghribi ila mutanasifil lail. Ya, waktu isya ini banyak keteledoran seseorang ya, dan kesalahan. Waktu isya min khurujil waqtil maghrib ya. Waktunya isya itu ketika keluar waktu tenggelamnya maghrib itu ila mutanasifil lail ya, sampai waktu tengah malam. Jadi ketika tenggelam mega merah tersebut sudah gelap waktu isya sampai tengah malam waktu isya ya. Al-makna ya, makna yang disebut karena kata diroma baina ghurubisy syam wa tulu'il fajr tsumma tanassifa, yang waktu itu antum semua, engkau ya, saya menentukan antara waktu ketika terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, tsumma tanassifa, dibagi ya, ketika apa tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar ya,
itu ya kita dibagi ya, dibagi itu waktu isya telah habis ya. Aku antara maghrib ya, antara maghrib sampai subuh itu dibagi, biar mudahnya seperti itu. Nah, waktu yang di tengah itu berarti waktu isya sudah habis. Nanti hadisnya di sini. Ya, hadisnya ada. Ya, kita pakai dalil. Ya. Badis huwa muntahi sholat isya. Maka ketika tengah malam ini akhir sholat isya. Kadang kita jam 1 ya. Itu sholat isya akhir aja ya ketika musafir. Tapi sudah hilang ya jam 2 ya. Ya, ini banyak kesalahan. Ya. Wa yartibu ala hada fa'idati 'azimah. Tertib yang perlu kita ketahui di sini banyak faedah-faedah yang perlu kita ketahui. La taharat al-mar'atu fi sulasil akhir. Seandainya kiranya ada seorang wanita ya sudah bersuci di sulusul akhir, ketika sepertiga malam, akhir malam minal lail, falaisa alaihi salatul isya wal maghrib. Maka enggak perlu salat isya dan maghrib. Sudah suci dia berhenti dan dia ketika jam 2 jam 3 ya. Nah, maka enggak perlu salat isya dan maghrib karena sudah lewat tengah malam. Aku ya. Alaysa kadzalik? Bukan demikian itu Pak? Ada makna? Alaysa kadzalik? Yufik barakallahu fik. Li'annahu dhahara ba'da al-waqti. Yang demikian itu taharat ba'da al-waqti, bersuci setelah sudah waktu isya lewat, sudah suci. Isya sudah habis, maka enggak perlu salat isya dan maghrib karena dia ini saya kalau menerangkan begitu. Waqad thabit fi sahih Muslim, sungguh telah ada dalilnya dari sahih Muslim. Ya. Min hadis Abdullah bin Umar bin ibn Amr bin As. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu al-isya ila nisfi al-lail. Ya, waktu salat isya sampai tengah malam kata Nabi. Ini banyak kesalahan. Ya, sampai jam 12 lewat ya. Karena di Indonesia begitu, kita ukur jam berapa? Tengah malam, jam 2. Tidak mungkin ya. Ya nanti kita lihat ya, antara sholat maghrib tenggelamnya matahari sampai waktu fajar dibagi dua. Allah sepertiga malam tuh turun. Ya. Kita cukup mengimaninya. Nah, ini sampai apa? Syafaqil ahmar ya, merah hilang baru waktu isya ya. Kadang kita lihat jadwal ya, tidak melihat keadaannya. Ini kesalahan sebagian yang muadzin, kadang waktu subuh pun gelap belum fajar adzan duluan ya. Tidak sah sholat kita ya. Sangat hati-hati waktu sholat. Beda sholat sunnah ya. Sholat wajib ya. Barakallahu. Pokok sabit sudah ya. Kata Nabi waktu isya ila nisfil lail. Waktu salat isya, waktu isya itu sampai tengah malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa laysa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis yadullu ala anna waqtil isya yatamadda ila tulu'il fajr abada. Ya, bukankah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut menunjukkan bahwa waktu isya itu habisnya sampai ya sampai fajar. Hadis itu menunjukkan waktu isya bukan sampai terbit fajar. Banyak ya. Sholat jam 3 isyaknya ya. Katanya akhir lebih bagus. Ya kalau nggak ngaji salah ya. Ketika ahmar sudah habis merah gelap, itu waktu gelap isya ya. Lihat bintang terang menderang itu gelap namanya. Tidak ada syafaq di sana. Ya. Tidak ada syafaq di sana. Ya. Nikah merahnya syafqul ahmar tidak ada. Sudah gelap benar. Ya. Caranya mati lampu sesuatu ketahuan. Jadi kalau waktu adzan subuh ya mati lampu sesuatu hidup ya gelap semua ya berarti belum masuk waktu subuh. Yang lihat ke sana. Biasanya orang pantai lebih tahu lah.
Ya, dekat pantai itu lebih tahu waktu fajar. Kita kadang agak jauh sedikit dari Tasik, laut, ya. Tinggal sedikit satu bait nanti terus. Walihada qaul rajih, dan perkataan yang rajih ila nisfil lail wa ayatil karimah, ya, sampai tengah malam. Ini menurut ayat yang mulia Allah, tadullu ala hadza li'annaha fadlul fajr ala al-awqatil arba'ah, yang mana Allah azza wa jalla pisahkan waktu fajar dan waktu-waktu solat yang 4 tadi. Aqimis shalah liduluki syams, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dirikan solat sampai tergelincirnya matahari. Ya. Sawal hali ila ghasaqil lail, sampai kata Allah ila ghasaqil lail, sampai apa? Gelapnya malam, tergelincirnya malam. Apa yang tengah malam. Ini Allah sendiri di surat Al-Isra ayat 78. Jama'allahu bainahu li'annaha laisa bainaha, di mana Allah azza wa jalla wa ta'ala, ya, di antara waktu tersebut tidak menggabungnya, tapi fasil, dipisahkan oleh Allah. Ya, dipisahkan oleh Allah liduluki syam ila ghasaqil lail, ketika tergelincirnya matahari dan waktu apa? Tenggelamnya waktu malam, tengah malam, ya. Tenggelamnya malam, tengah malam maknanya kata para ulama, ya, karena sifat. Selanjutnya ayyuhal ikhwah barakallahu fikum wa Qur'anul fajr, dan salat subuh kata Allah. Salat fajar, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Fal fajru litasawwi bi salati la qablaha wa la ba'daha. Salat subuh, salat fajar, salat subuh, ya. Artinya kita banyak salat subuh, ya. Salat fajar, biasakan kita bilang salat subuh, salat fajar, ya. Ya. Sobal khair, selamat pagi, ya, bahasa Arabnya begitu kan? Tidak sama bahasanya dengan kita, karena terjemahan salah bisa maknanya berbeda. Ya, waktu fajar, fal fajr la tisal bi salati qablaha, karena salat fajar itu ittisal bi salati la qablaha wa la ba'daha. Salat subuh, salat fajar itu dipisahkan dari salat sebelumnya dan salat setelahnya. Ya, waktunya oleh Allah. Tengah malam sudah habis waktu Isya, dipisahkan oleh Allah. Begitu juga salat zuhur dipisahkan oleh Allah ketika terbitnya matahari. Terbitnya matahari jauh jaraknya antara duhur, ya. Ini ayat tersebut menjelaskan waktu dari solat tersebut, ya. Li'anna bainaha wa bainadh dhuhr nisfu nahar, karena di antara, ya, fajar dan duhur tersebut adalah setengah hari awal, setengah hari pertama. Wa bainaha wa bainas salatil isya, dan di antara, ya, salat, ya, isya tersebut nisful lail akhir, ya, yaitu adalah separuh dari waktu malam, ya, sampai nisful lail, tengah malam akhir. Jadi dia isya, ya, yang rojeh waktunya sampai tengah malam, ya, bukan sampai lewat dari tengah malam. Kalau di negeri kita jam 12, ya, tengah malam, the midnight, ya, the midnight, ya, nisful lail, tengah malam, ya. Jadi kalau lewat, lebih baik antum kalau safar sholat dulu, ya, jangan sampai nanti tertidur sudah jam 2, ya. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki. Wallahu muwaffiq. Semoga ini bermanfaat. Amin. Ya. Karena sholat qabla duhur nanti kita lanjutkan ini, ya, tentang waktu-waktu sholat, karena kejahilan, karena udzur, karena sengaja, bagaimana dosanya, ya. Ini penting kita ketahui karena memang berkenaan tentang hadis apa? Akhbirni anil Islam. Terangkan aku tentang Islam ya Muhammad. Kata siapa? Malaikat Jibril, ya. Bab sholat. Terus insyaallah kita pelajari rukun Islam, ya. Mudah-mudahan sampai ini masya Allah penting sekali, ya, mengandung banyak ilmu, ya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada penulis kitab ini al-Musannif, ya, syarah daripada syarah Riyadhus Shalihin si Muhammad bin Sulaiman dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga juga
Kalau saya di rumah senantiasa istiqomah untuk belajar ilmu tersebut. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.